Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ananda Mamasta. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi kelas 1B. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Haji dan Umroh. Nah, kita masuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian haji dan umroh. Nah, haji adalah berkunjung ke tanah suci atau Ka'bah untuk melaksanakan amal ibadah tertentu sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Nah, haji diwajibkan bagi orang-orang Islam yang sudah mampu atau mempunyai biaya untuk melaksanakannya. Nah, haji dilaksanakan ibadah pada bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh adalah berkunjung ke tanah suci atau Baitullah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Nah, dan waktunya pun boleh kapan saja, tidak ditentukan seperti haji. Nah, baiklah, kita masuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam haji. Nah, macam-macam haji di sini adalah ifrad. Nah, kata ifrad berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji tersebut ifrad apabila seseorang bermaksud menyendiri, baik menyendiri ibadah haji maupun umroh, tidak melakukan keduanya sekaligus. Jadi umroh sebagai ibadah sunnah saja. Nah, dalam pelaksanaannya, ibadah yang pertama dilakukan adalah ibadah haji hingga selesai. Nah, kemudian baru ibadah umroh sampai selesai. Nah, yang kedua adalah tamatu. Nah, kata tamatu berarti bersenang-senang atau bersantai-santai. Nah, bila dikaitkan dengan ibadah haji, tamatu adalah melakukan ihram untuk melaksanakan umroh di bulan-bulan haji. Nah, setelah seluruh amalan umroh selesai, langsung mengerjakan ibadah haji. Dinamakan haji tamatu karena melakukan kedua ibadah haji dan umroh di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu. Nah, yang ketiga di sini adalah qiran. Nah, kata qiran dapat diartikan dengan menyertakan atau menghubungkan. Adapun dalam terminologi haji qiran ialah pelaksanaan ibadah haji dan umroh sekaligus dan dengan satu niat. Selanjutnya kita masuk pokok pembahasan yang ketiga, yaitu hukum, hikmah, dan syarat wajib haji dan umroh. Nah, yang pertama adalah hukum haji. Nah, haji hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu seumur hidup sekali. Nah, hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Nah, kalau hukum dari umroh adalah hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, haji adalah fardu, sedangkan umroh adalah tatawu haji riwayat Muslim. Nah, tatawu ialah tidak diwajibkan tetapi sangat baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya, karena tatawu mempunyai ganjaran pahala yang cukup besar. Nah, selanjutnya adalah hikmah haji dan umroh. Nah, adapun beberapa hikmah dari ibadah haji dan ibadah umroh, yaitu yang pertama adalah mengikhlaskan seluruh ibadah, yang kedua adalah melaksanakan rukun Islam, yang ketiga adalah mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasan syurga. Nah, yang keempat adalah mendapatkan terbukanya wawasan. Nah, yang kelima adalah menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang keenam adalah menyaksikan beberapa manfaat bagi kaum muslimin. Nah, yang ketujuh adalah saling mengenal dan saling menasehati. Yang kedelapan adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada syarat wajib haji. Nah, adapun syarat wajib haji yaitu yang pertama adalah ihram disertai dengan niat. Nah, yang kedua mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melontarkan 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh musta, dan jumroh akabah. Nah, yang keempat adalah mabit atau bermalam di Mina. Nah, yang kelima adalah tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Nah, yang keenam adalah menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram, seperti memakai pakaian berjahit bagi pria, menutup kepala bagi pria, dan menutupi muka bagi wanita, memotong kuku, memakai wangi-wangian, mengadakan akad nikah, bersetubuh, berburu hewan, dan mencabut bulu badan. Adapun rukun dari haji. Nah, adapun rukun haji sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah menginap di Musdalifah sampai terbit fajar dan sholat subuh di sana. Nah, yang keempat adalah tawaf ifadah. Nah, yang kelima adalah sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Nah, pembahasan yang terakhir adalah perbedaan haji dan umroh.
Nah, adapun perbedaan antara haji dan umroh yaitu yang pertama adalah ibadah haji dilakukan seumur hidup sekali dalam setahun, sedangkan umroh dapat dilakukan setiap hari dalam setahun kecuali hari ibadah haji. Nah, yang kedua adalah pada pelaksanaan haji ada yang wakuf di Arafah atau termasuk rukun haji, sedangkan pelaksanaan umroh tidak ada wakuf di Arafah. Nah, yang ketiga adalah waktu pelaksanaan ibadah haji lebih lama karena ibadah haji lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan ibadah umroh. Nah, karena dalam umroh kita hanya butuh 3 pekerjaan saja, yaitu berihram dari mikat, bertawuj atau 7 kali putaran dikelilingi Ka'bah, lalu berjalan kaki antara Bukit Syafa dan Marwah 7 kali putaran, dan bercukur rambut kemudian selesai. Nah, yang keempat adalah dalam pelaksanaan ibadah haji lebih memerlukan tenaga atau fisik yang lebih baik dibandingkan dengan ibadah umroh. Nah, karena dalam ibadah haji kegiatan yang dilakukan lebih banyak dan lebih rumit dibandingkan ibadah umroh. Nah, yang kelima yaitu hukum ibadah haji adalah wajib sedangkan umroh adalah sunnah. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.